Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyepakati penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN senilai Rp27,4 triliun dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BUMN yang telah mendapatkan PMN ini harus menjaga kinerja dengan tata kelola yang baik. Komisi 11 DPR RI dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan pada pekan lalu menyetujui pemberian penyertaan modal negara atau PMN kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Rapat tersebut juga menyepakati anggaran untuk kewajiban penjaminan pemerintah tahun anggaran 2024. Komisi 11 DPR pun menyetujui sebagian besar PMN yang diusulkan oleh pemerintah. Adapun total PMN tunai yang disetujui pada tahun anggaran 2024 berjumlah Rp13 triliun dan PMN non-tunai mencapai Rp14,4 triliun. Dengan demikian, total PMN tahun anggaran 2024 yang disetujui mencapai Rp27,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan BUMN yang telah mendapatkan PMN ini harus melaksanakan tugasnya, yakni menjaga kinerja dengan tata kelola yang baik, juga dengan kompetensi dan profesionalisme serta integritas yang tinggi. Disampaikan oleh seluruh anggota Komisi 11 dan pimpinan untuk menekankan bahwa BUMN yang mendapatkan PMN harus terus melaksanakan tugasnya di dalam menjaga BUMN tersebut dengan tata kelola yang baik, dengan kompetensi, dan dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Sri Mulyani menambahkan Kementerian Keuangan juga akan melakukan kontrak kinerja dengan masing-masing BUMN dan melakukan evaluasi secara berkala. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, pemerintah DPR sepakat salurkan dana PMN Rp27,4 triliun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri. Beliau adalah ekonom senior Indef. Halo, selamat pagi Prof. Didin. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Prof. Salam sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian kita sapa juga, ini ada Pak Toto Pranoto. Beliau adalah pengamat BUMN dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi, Pras. Salam sehat juga, Pak. Sehat. Baik, Pak Toto, sebelum kita membahas lebih jauh nih, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu review Anda lah terkait dengan kinerja perusahaan-perusahaan plat merah nih atau BUMN saat ini sudah seperti apa nih kondisinya? Silakan, Pak Toto. Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, sejak COVID berakhir 2021 lah ya. Sebenarnya kinerja BUMN mulai meningkat ya. Kita lihat dari indikator-indikator misalnya berapa mereka bisa generate revenue misalnya ya. Berapa mereka bisa generate juga profit ya. Itu kan 2022, 2023 angkanya relatif menonjol begitu ya, meningkat begitu ya. Meskipun juga kita bilang bahwa 2022 itu sebagian besar juga di boost karena memang juga harga-harga komoditas dunia sedang meningkat ya, sehingga kemudian beberapa BUMN yang ada di sektor tadi mendapatkan semacam durian runtuh karena besarnya harga di international market misalnya ya. Tapi kemudian juga harus kita lihat bahwa di balik katakanlah peningkatan indikator tadi juga kita lihat kan juga masih ada beberapa BUMN yang relatif juga masih bermasalah begitu ya. Kalau kita misalnya beberapa BUMN kan juga sudah mengalami laporan keuangan 2023 mengalami kerugian misalnya ya. Dan itu saya kira menjadi hal yang harus menjadi catatan bahwa di balik keberhasilan tadi sebetulnya masih ada hal-hal yang harus lebih ditingkatkan ke depan. Oke, dan lantas Pak Didin, Prof, Anda melihat bagaimana dengan kondisi saat ini? Tadi sudah ada kesepakatan, meskipun tadi sudah disampaikan kinerjanya terus membaik begitu ya dari perusahaan-perusahaan BUMN, bahkan tapi masih ada juga beberapa yang tadi ada mencatatkan kerugian ataupun bermasalah. Menurut Anda sudah tepat begitu kebijakan PMN 27,4 triliun ini, Prof Didin? Ya, saya kesempatan ini kan harus ada dasarnya ya. Oke. Dan itu pembicaraan di DPR itu kan relatif tidak transparan. Bagaimana mendialogkan dana yang diusulkan untuk PMN dari BUMN tertentu, kemudian mereka pertimbangkan, tetapi saya meragukan itu karena apa? Ekosistem check and balances DPR sendiri kan hampir mati sekarang ini. Kemudian juga audit-audit yang dilakukan itu kan banyak dinegosiasikan untuk mencapai WTP oleh berbagai lembaga, itu bahkan sudah ada yang terpidana.
Jadi ditambah lagi politisasi BUMN ini kan makin meningkat di 10 tahun terakhir ini untuk kepentingan di luar misi BUMN, baik untuk menghasilkan profit yang wajar dan PSO kan begitu. Oke. Nah, sehingga menurut saya apalagi bisa dipertanyakan dari 27,4 triliun yang disetujui itu masih ada beberapa yang patut dipertanyakan, misalnya LPI. Itu kan lembaga ini pernah fraud, mengalami kerugian, tapi toh digelontorkan PMN masih 5 triliun. Belum lagi ada BUMN karya yang selama ini bermasalah. Banyak kerugian yang didera, kemudian proyek-proyek infrastruktur yang raksasa itu kan kemudian banyak dijual kembali ke asing dan lain sebagainya. Sehingga saya mempertanyakan bahwa hasil keputusan DPR tersebut jangan-jangan ini merupakan sebuah tanda petik persetujuan yang ada unsur moral hajar. Mengapa? Karena tidak adanya ekosistem kontrol sedemikian rupa sehingga keputusan-keputusan itu tidak didasarkan pada audit yang dipertanggungjawabkan. Nah, apalagi tadi ada beberapa kasus di mana PMN itu digelontorkan untuk anggota DPR sendiri mengatakan itu harus dibubarkan LPI itu misalnya. Dia mengalami kerugian, dan ada beberapa masalah lah yang dihadapi oleh LPI itu. Baik, Prof. Didin. Nah, Pak Toto, lantas bagaimana kalau kita melihat tadi Anda katakan juga ada beberapa BUMN bermasalah begitu yang mengalami kerugian, langkah strategis apa yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah meskipun tadi dikritisi ada BUMN seperti LPI yang justru masih mendapatkan PMN, Pak Toto? Ya, saya kira langkah-langkah yang sudah dikerjakan ya oleh pihak Kementerian BUMN dalam rangka menangani kan sebenarnya sudah dilakukan beberapa hal ya. Ada kerjaan terkait dengan soal restrukturisasi BUMN tadi. Oke. Memiliki prospek misalnya mereka mungkin masih akan teruskan. Tapi kalau dianggap prospeknya sudah tidak ada dan kemudian juga produk jasanya katakanlah tidak menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak atau juga sudah banyak substitutnya, saya kira bisa juga dilikuidasi ya. Jadi rencana pemerintah untuk melakukan baik restructuring BUMN yang masih punya potensi untuk membaik sehat itu dikerjakan dan juga yang kemungkinan likuidasi. Jadi saya kira langkah-langkah itu sudah dikerjakan dan mereka juga kemudian sudah serahkan sebagian BUMN tanda petik sakit tadi kan ke PPI untuk mengambil langkah kemudian. Nah, tapi menurut saya yang lebih penting lagi adalah sebetulnya dari sisi mana kita akan melihat apakah kemudian kalau BUMN itu rugi, apa kemudian harus stop PMN misalnya begitu ya. Kalau kita lihat misalnya dalam case-nya lembaga pembiayaan ekspor impor lah, itu kan sebetulnya fungsinya dia sebagai Bank Eksim Indonesia sebetulnya. Entitas ini adalah entitas yang harus mendorong bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia bisa going global dengan berbagai macam fasilitas untuk kredit Eksim yang kira-kira memungkinkan. Jadi kalau nggak ada lembaga ini sebenarnya susah ya buat kita bagaimana mendorong perusahaan-perusahaan nasional, BUMN maupun swasta untuk bisa go internasional. Jadi dalam konteks ini menurut saya aspek kelembagaan dan juga kemudian aspek kalau ada kemudian terjadi fraud dan lain-lain ya yang dikerjakan oleh pihak tanda petik misalnya pengelola BUMN tadi itu harus dipisahkan ya. Dari sisi fraudnya itu harus diselesaikan, tapi dari sisi kelembagaannya juga kemudian harus dilihat apakah ini masih strategis atau tidak strategis sebetulnya. Dan untuk itu saya mendorong sebetulnya bagaimana program penyehatan ya untuk entitas ya seperti LPI begitu ya, itu bisa segera dilakukan sehingga nanti pada saat PMN itu misalnya disetujui, maka harus sudah ada rencana-rencana aksi yang memang sudah oke terkait dengan bagaimana mereka akan memperbaiki situasi terkait dengan soal tata kelolanya, kaitannya dengan soal bagaimana mereka kelola risk management dan lain-lain. Karena menurut saya entitas LPI ini tetap penting dalam kerangka bagaimana mereka bisa mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia untuk bisa go internasional dengan backup dari sisi Bank Eksimnya sebetulnya.
Baik, Pak Toto. Tapi kalau kita lihat memang tadi sudah disampaikan Bu Sri Mulyani harus memiliki tata kelola yang baik begitu, dan ini kaitannya berarti dengan integritas, kemudian GCG dari perseroan. Lantas siapa yang akan mengawasi begitu lembaga-lembaga tadi yang sudah apapun nanti akan mendapatkan PMN? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Toto dan Prof Didin, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, pemirsa, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban menyebutkan penyertaan modal negara idealnya diberikan secara tunai maupun non-tunai untuk tahun ini. Ya, Ronald menilai PMN tunai seharusnya diberikan kepada sejumlah BUMN dalam bentuk tambahan dana penugasan khusus ekspor hingga penambahan modal program perumahan rakyat. Adapun penyertaan modal negara tunai diberikan kepada BUMN yang menjalankan penugasan khusus seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI sebesar 10 triliun rupiah dalam rangka penugasan khusus ekspor. Sementara PT Sarana Multigria Finansial diberikan PMN tunai untuk mendukung program FLPP pemerintah. Sementara itu, PMN non-tunai diberikan kepada sekitar 12 BUMN dalam bentuk in-bank aset. Di antaranya PT Hutama Karya, PT ASDP Ferry Indonesia hingga Perum Perumnas. Sementara cadangan pembiayaan investasi diberikan kepada PT KAI, PT Inka hingga PT Pelni. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Jangan bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri, Ekonom Senior Indef, kemudian juga Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia. Halo, baik, kita akan lanjutkan kembali. Pak Toto, ya, sempat tertunda tadi kalau kita pertanyaan saya begitu. Lantas siapa nih yang akan menjadi ya polisinya lah dari BUMN tadi yang sudah mendapatkan dana PMN karena tadi Bu Sri Mulyani sudah menyatakan bahwa memang ini harus memiliki tata kelola yang baik ini, Pak Toto. Silakan. Ya, sebetulnya kalau dalam konteks PMN ya, sejak tahun lalu sebenarnya sudah kesepakatan 3 pihak ya. Kementerian BUMN, Kementerian dan juga Kementerian Teknis. Oke. Setiap BUMN yang akan menerima PMN, mereka harus melakukan proposal bisnis dulu begitu ya. Oke. Nanti kalau kemudian indikator-indikator yang ditetapkan kemudian bisa terpenuhi, maka kemudian PMN tadi bisa diberikan kepada BUMN tadi. Tapi juga kemudian ada syarat-syarat kaitannya dengan misalnya kalau target-target PMN tadi tidak tercapai ya, maka kemudian juga disebut dengan sanksi atau penalti kepada Board of Directors dari BUMN tadi begitu ya. Dan kemudian juga mesti ada laporan monitoring yang terstruktur ya, baik tribulanan, 6 bulanan, dan juga tahunan begitu lah ya. Jadi dengan modal seperti ini sebetulnya tidak lagi taken for granted bahwa kalau misalnya BUMN sudah terima PMN, maka kemudian nggak ada lagi orang yang monitor. Jadi saya kira kesepakatan 2 tahun terakhir ini sudah relatif cukup baik lah begitu ya. Tapi saya kira juga secara pengawasan itu kan sebetulnya juga sudah relatif berlapis-lapis ya. Coba bayangkan misalnya BUMN itu kan sudah punya juga Dewan Komisaris misalnya ya. Oke. Juga mereka akan diaudit oleh eksternal auditornya, ada KAP-nya. Nanti juga sebagian akan diaudit oleh BPK misalnya. Jadi sebetulnya sudah cukup banyak pihak yang melakukan proses pengawasan kepada BUMN. Jadi kalau masih ada BUMN yang merugi atau kemudian kita bisa melihat masih ada fraud di beberapa BUMN, jadi perlu ditanyakan sebetulnya lebih kepada kualitas pengawasannya. Regulasinya, kelembagaannya sudah oke. Cuman kualitas pengawasannya gimana? Nah itu saya kira menjadi PR penting ya. Jadi kalau menurut catatan saya, kalau untuk misalnya pemilihan Board of Directors-nya BUMN kan mereka lewat mekanisme misalnya fit and proper test dilakukan oleh lembaga assessment center independen. Nah itu buat Dewan Komisaris sebenarnya belum ada peraturan yang secara mandatori mengatur soal ini, kecuali pada Dewan Komisaris yang ada di jajaran industri BUMN di sektor keuangan ya. Mereka harus ikut fit proper test di OJK, baru mereka bisa duduk aktif. Tapi di luar itu, di luar industri keuangan, kan nggak ada keharusan itu. Sehingga kemudian kalau kemudian di publik, di market begitu ya, kok menunjukkan komisaris-komisaris BUMN tanda petik dipertanyakan, ya mungkin sebagian karena memang mekanismenya belum tanda petik ya pada saat akan memilih
board of directors. Saya kira ke depan hal semacam ini mungkin untuk mendapatkan perhatian lebih baik sehingga kualitas dari dewan pengawas ya lewat dewan komisaris juga harus ditingkatkan. Jadi untuk itu menurut saya sebaiknya juga regulasi yang sama kepada BOD BUMN tadi juga diberlakukan kepada nanti calon-calon dewan komisaris. Sehingga kita bisa mendapatkan the best talent untuk mengawasi perusahaan negara ini menurut saya ke depannya. Oke, dari Indef sendiri, Prof. Didin, lantas bagaimana menurut Anda reward and punishment yang ada selama ini? Apakah cukup efektif begitu untuk bisa menjaga kinerja BUMN kita, apalagi mereka yang sudah mendapatkan dana PMN? Ya, halo? Iya, tadi saya setuju dengan... Halo? Ya, silakan Prof. Halo? Ya, Prof. Didin. Saya? Ya, silakan Prof. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Toto, bahwa secara kelembagaan sudahlah lengkap, berlapis-lapis, juga ada fit and proper test juga sebenarnya. Cuman menurut saya memang mengapa begitu banyak masalah fraud, bahkan korupsi, kemudian kerugian yang begitu banyak BUMN. Saya pernah jadi komisaris BUMN. Jadi saya tahu betul bahwa walaupun ada komisaris, walaupun ada nanti audit dari BPK, toh kejadian-kejadian tidak terpenuhinya good governance, prinsip-prinsip good governance toh dilakukan oleh sekian BUMN dan ada yang menjadi terpidana, padahal telah berlapis-lapis pengawasan tersebut. Ini kalau menurut saya kejadian-kejadian, kita ingat Pak Andri Abeng yang baru meninggal baru-baru ini ya, karena beliaulah yang mempelopori bagaimana melakukan penyehatan BUMN lewat profitisasi, bagaimana privatisasi itu juga atau go public itu dilakukan secara transparan dan lain sebagainya oleh sekian BUMN ini. Tapi toh beberapa tahun terakhir ini mengapa BUMN banyak yang rugi, mengapa BUMN banyak yang melakukan fraud, dan PMN juga diinjeksikan tetapi kemudian tidak efektif, itu karena sistem kontrolnya memang di atas lembaga-lembaga pengawasan tersebut itu mengalami distorsi. Apa yang saya sebut dengan politisasi BUMN dengan masuknya relawan, bahkan bukan hanya relawan, unsur-unsur partai sekarang masuk. Nah ini saya kira kalau yang disampaikan Pak Toto mengatakan bahwa baik BOD maupun komisaris lebih ketat lagi di dalam fit and proper test itu sampai harus dilakukan lewat OJK. Saya mendukung sekali itu, karena intervensi politik ini itulah yang membuat mengapa pengawasan itu tidak efektif, bahkan PMN yang telah digelontorkan pun seperti dilakukan misalnya BUMN Karya beberapa kali dilakukan penggelontoran PMN, kerugian-kerugian itu muncul kembali. Itu karena ada ekosistem makro yang tidak kondusif menurut saya. Jadi ini perhatian juga bagi Menteri BUMN bahwa ke depan ya saya kira pemerintahan baru ini harus ditata kembali keberadaan BUMN dalam perspektif sistem politik yang harusnya jauh lebih sehat lagi. Prof, tapi terkorelasi tidak sih dengan PMN, kemudian peningkatan kinerja dan juga mungkin ada dividen juga yang kembali lagi kepada pemerintah dengan pemberian PMN terhadap BUMN tadi? Jadi hipotesisnya begini, makin intervensi politik ini tinggi, itu maaf ya, misalnya BUMN Karya, beberapa kali disuntikan PMN, toh kerugian muncul kembali karena ada intervensi politik yang kira-kira proyek-proyek infrastruktur yang menjadi target pemerintah yang terlalu ambisius ini membuat BUMN menjadi terpaksa, misalnya dia mencari utang sendiri, kemudian terpaksa menjual kembali. Itu kan hal-hal yang di luar kemampuan BUMN sendiri sebagai sebuah korporasi, entitas bisnis. Nah, jadi hemat saya
beyond dari isu soal efisiensi dan efektivitas BUMN. Menurut saya perlu kita ekosistem BUMN yang lebih sehat, yang mengurangi intervensi politik agar segala macam paradigma korporasi ini jangan. Baik, Prof. Didin. Pak Toto, terakhir bagaimana pandangan Anda? Begitu solusi-solusi apa nih Pak Toto yang mungkin bisa segera diekstraksi, begitu langsung diimplementasikan ataupun dieksekusi untuk meningkatkan, menjaga BUMN kita tetap berkinerja optimal? Saya kira secara struktural ya, apa yang sudah dikerjakan oleh Kementerian BUMN sebagian itu dalam kerangka penyehatan, restructuring ya untuk BUMN-BUMN yang masih punya potensi untuk bisa sehat harus segera dilakukan ya. Penting juga ke depan adalah kemudian bagaimana supaya situasi Pareto BUMN juga bisa diperbaiki dengan lebih cepat ya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya dari struktur pendapatan, dari struktur profit BUMN ya. Itu hanya dari kira-kira 15 BUMN terbesar. Di antara kira-kira 60 BUMN yang lain ya. Jadi hanya sedikit BUMN tapi dia kemudian menghasilkan sebagian besar baik revenue maupun profit. Jadi kalau kemudian tidak ada penyebaran terkait dengan bagaimana kemudian misalnya talents yang bagus ya di banyak BUMN tidak hanya berkumpul di blue chips company saja, tapi juga bisa disebarkan ke BUMN-BUMN yang lain gitu loh. Sehingga kemampuan mereka untuk bisa mengelola BUMN dengan lebih baik itu diharapkan bisa segera tercipta. Jadi kalau kemudian ada lebih banyak penyebaran resources ya kepada BUMN-BUMN dengan lebih baik, harapannya adalah nanti BUMN tidak hanya tergantung kepada top 10 atau top 15 saja, tapi akan betul-betul semua BUMN bekerja sebagai suatu mesin yang bagus sehingga bisa mengenerate revenue maupun juga profit yang lebih baik ke depan. Itu dia. Betul, Pak Toto. Jadi itu juga yang akan ditunggu juga oleh masyarakat begitu ya. Setelah benar-benar akhirnya dana PMN diberikan, masyarakat juga akhirnya bisa merasakan langsung kan dampak positifnya, merasakan langsung terkait dengan kinerja ataupun output yang didapatkan ataupun dikeluarkan lah dari BUMN-BUMN yang tadi sudah mendapatkan dana PMN. Baik, Pak Toto, terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda sampaikan. Prof. Didin, terima kasih juga atas insight yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini terkait dengan dana PMN penyertaan modal negara yang diberikan kepada sejumlah perusahaan-perusahaan plat merah ataupun BUMN. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Didin, Pak Toto, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.